Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Syafta Aprilia dari kelas 2023B, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, pada video saya kali ini kita akan membahas mengenai teori sastra lagi, yaitu mengenai teori hierarki kebutuhan Maslow. Teori hierarki kebutuhan Maslow adalah salah satu teori psikologi yang berguna untuk memicu munculnya motivasi. Teori kebutuhan Maslow diperkenalkan pada tahun 1943 oleh Abraham Maslow. Teori ini terdiri atas 5 tingkat. Yang pertama, fisiologis, yang kedua, rasa aman, yang ketiga, sosial, yang keempat, penghargaan, dan yang kelima, aktualisasi diri. 1. Kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan paling dasar, yakni kebutuhan untuk mempertahankan hidupnya, seperti makan, minum, tempat tinggal, pakaian, dan lain-lain. Yang kedua, kebutuhan akan rasa aman. Di antaranya adalah rasa aman fisik, stabilitas, perlindungan, dan kebebasan dari hal-hal yang bersifat mengancam, misalnya kriminalitas, bullying, penyakit, dan lain-lain. Yang ketiga, kebutuhan akan kasih sayang, bisa berupa keinginan memiliki pasangan, bersahabat, dan kedekatan dengan keluarga. Yang keempat, kebutuhan akan penghargaan. Hal ini bisa berupa perasaan, prestasi, martabat, kompetensi, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah aktualisasi diri. Hal ini untuk membuktikan dan menunjukkan dirinya kepada orang lain untuk mencapai apapun yang dia mau. Nah, sekarang kita akan membahas tentang contoh penerapan teori hierarki kebutuhan Maslow pada novel Nine Summers 10 Autumn, karya Irwan Setiawan. Kutipan tersebut menjelaskan bahwa untuk memenuhi kebutuhan fisiologinya, tokoh utama beserta saudara-saudaranya harus menggunakan tangan-tangan kecil mereka untuk meringankan beban kedua orang tuanya, seperti kebutuhan sekolah, kendaraan, makan, maupun kebutuhan hiburan. Yang kedua, kebutuhan akan rasa aman. Hal ini terdapat pada kutipan, "Hey, what are you guys doing there?" Seorang ibu tiba-tiba berteriak dari atas jembatan. Kedua perampok itu menunggak terkejut dan segera berlari ke arah stasiun, meninggalkan aku terkapar di atas trotoar. Air matanya tak lagi menetes, hanya sedikit darah dari sudut mulutku. Masih ku genggam erat dompet berisi debit card dan foto keluarga. Kutipan di samping menjelaskan bahwa kebutuhan akan keselamatan terjadi saat tokoh utama berada di New York. Iwan mengalami peristiwa yang hampir merenggut nyawanya. Saat Iwan akan menuju ke stasiun Fleetwood untuk melihat pesta kembang api pertamanya di New York, tiba-tiba dua laki-laki yang bertubuh besar dan tinggi bermaksud akan merampok Iwan. Kedua laki-laki itu mengambil uang Iwan. Ketika kedua perampok itu juga meminta kartu debit Iwan, Iwan tidak mau memberikannya, hingga kedua perampok itu memukul Iwan. Untung saja saat perampok itu memukulnya, tiba-tiba seorang ibu berteriak, lalu kedua perampok itu pun berlari pergi. Yang ketiga, kebutuhan kasih sayang. Hal ini terdapat pada kutipan, "Ketika memasuki SMP, aku lebih sering tidur di ruang tamu, di depan TV di atas karpet coklat. Musuh terbesar yang aku takuti adalah gelapnya malam dan tikus-tikus yang biasa berkeliaran di dapur. Sebelum tidur, aku selalu memeriksa pintu dapur supaya selalu tertutup rapat dan menyumpal bagian bawah pintu dengan kain pel atau keset, supaya tikus-tikus tidak mengunjungi tempat tidur. Sering juga pada malam hari aku terbangun terbatuk-batuk karena dinginnya udara kota Batu. Ibu selalu bangun membuatkan kopi panas untukku. Semuanya pun nyaman kembali. Tidak ada obat batuk, hanya kopi panas. Hanya kehangatan dari ibu. Aku pun terbaring di atas karpet coklatku kembali." Kutipan kedua, "Karena aku sering batuk-batuk pada malam hari, Bapak membuatkan ranjang dari bambu. Ranjang itu ditempatkan di sudut ruang tamu, di dekat pintu dapur, di depan kamar orang tuaku." Kutipan di samping menjelaskan bahwa kebutuhan akan rasa cinta tokoh utama didapat dari perhatian kedua orang tuanya.
Saat Iwan terbangun dari tidurnya dan terbatu-batu karena dinginnya udara kota Batu, lalu ibunya bangun membuatkan kopi panas untuknya. Tidak hanya itu, Iwan pun mendapatkan rasa cinta berupa perhatian dari bapaknya. Karena Iwan sering batuk-batuk pada malam hari, akhirnya bapaknya membuatkan ranjang dari bambu. Yang keempat adalah kebutuhan akan penghargaan. Hal ini terdapat pada kutipan, "Aku selalu berada di ranking 3 besar dari kelas 1 sampai kelas 6, dan pernah mengikuti lomba cerdas cermat di TVRI Surabaya. Saingan terbesarku selama di SD itu adalah Nanda, anak seorang dokter, satu-satunya anak dokter di kelas, mungkin juga di sekolahku. Dan dia, anak seorang guru. Prestasiku membuat aku sejajar dengan mereka." Kutipan di atas menunjukkan bahwa tokoh utama mendapatkan kebutuhan akan harga dirinya ketika ia memiliki prestasi yang sejajar dengan anak seorang dokter dan guru, dan ia hanya seorang anak sopir angkot. Dalam hal ini, kebutuhan harga dirinya ialah ia mampu membuat nama baiknya dengan prestasi yang dimilikinya. Dan yang kelima adalah kebutuhan aktualisasi diri. Terdapat pada kutipan, "Kesibukanku memberikan les privat ini tidak menurunkan prestasiku di SMA. Dengan kerja keras, aku selalu bertahan di ranking 3 besar dari kelas 1 sampai kelas 3. Dan aku juga berhasil lolos mendapatkan PMDK di Institut Pertanian Bogor, jurusan Statistika. Aku memilih IPB karena beberapa kakak kelasku berhasil menerobos IPB sebelumnya, dan mereka mempunyai prestasi yang bagus di sana. Sedangkan pemilihan jurusan ini adalah berkat dorongan kakakku, Mbak Inan. Ia melihat salah satu teman saudaranya lulus statistika IPB berhasil belajar dan bekerja di Australia. Aku sendiri juga menyukai matematika." Kutipan di atas menggambarkan bahwa proses aktualisasi diri tokoh utama dalam meraih impiannya dimulai saat Iwan akan kuliah di IPB dan mengambil jurusan statistika. Pada kalimat terakhir menunjukkan bahwa Iwan menyukai matematika, sehingga jurusan statistika cocok untuk dirinya. Di samping itu juga, Mbak Inan mengatakan bahwa temannya yang lulusan statistika IPB berhasil bekerja di Australia, dan Mbak Inan berharap kelak Iwan bisa menjadi seperti temannya tersebut. Oke teman-teman, sampai sini dulu pembahasan kita mengenai teori hierarki kebutuhan Maslow, dan sampai jumpa pada video saya yang selanjutnya. Terima kasih.